Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika kelas 3H. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi basis data, pengenalan supertype dan subtype dengan menggunakan software Oracle Data Modeler. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke bentuk pendetailannya, marilah kita lihat dulu slide berikut yang akan saya sedikit jelaskan tentang materi apa yang akan kita buat pada Oracle Data Modeler tersebut. Oke teman-teman, pada video kali ini, pada tugas kali ini, saya mengambil studi kasus untuk tugas basis data tersebut adalah sistem penggajian pada karyawan. Oke, pertama, pada sistem penggajian karyawan pastinya kita mempunyai supertype atau super induk ya dari entitas karyawan. Pastinya kita punya entitas karyawan, dan entitas karyawan itu pasti memiliki beberapa atribut ya teman-teman, yaitu ada ID, ada NIP, NIK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, agama, alamat, serta golongan ID. Nah, selanjutnya di sini terdapat subtype. Nah, di sini terdapat subtype golongan. Pastinya setiap karyawan memiliki golongan masing-masing. Nah, di entitas golongan kita mempunyai beberapa atribut, yaitu ada ID, ada nama golongan, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan makan, hingga tunjangan transportasi. Nah, yang kedua, pada entitas kedua, kita mempunyai supertype utama atau supertype induk yang namanya adalah penggajian. Nah, di penggajian ini kita terdapat beberapa atribut general ya teman-teman, yaitu ID, tanggal, keterangan, karyawan ID, jumlah gaji, jumlah lembur, potongan, hingga total gaji. Nah, di dalam supertype penggajian ini terdapat subtype yang akan kita buat nanti, yaitu subtype lembur dengan atribut ID, karyawan ID, tanggal lembur, hingga jumlah, dan subtype cuti, karyawan ID, tanggal cuti, hingga jumlah. Nah, teman-teman, kita telah mengetahui bagian-bagian entitas serta subtype dan atribut pada supertype, atribut, dan semuanya. Selanjutnya, kita akan langsung saja masuk ke Oracle Data Modeler-nya. Teman-teman silakan buka software Oracle SQL Developer Data Modeler-nya. Nah, di sini ada welcome page. Langsung saja kita apply. Oke. Kita apply untuk logical model ya teman-teman. Jangan lupa. Selanjutnya, teman-teman silakan close saja. Teman-teman klik di sini adalah namanya adalah new entity di sebelah sini. Nah, setelah itu teman-teman bebas mau sebesar apa. Nah, kita akan memasukkan entitas. Kita akan membuat sebuah entitas. Yang pertama tadi adalah namanya ada entitas karyawan ya teman-teman. Kita buat saja di sini karyawan. Nah, di sini bebas namanya untuk generalnya, lalu kita apply saja. Nah, di sini nanti ada fungsi supertype. Di sini kita akan membuat supertype dan atau subtype-nya nanti. Lalu kita akan masuk ke menu atribut. Di sini kita akan menambahkan atribut pada entitas karyawan ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal tambah di sini. Kita lihat kembali, di sini ada ID, NIP, ID. Nah, di sini untuk data type-nya teman-teman bisa pilih logical. Dan untuk source type-nya teman-teman bisa memilih char. Ya, char kita cek di sini mana char. Char. Nah, char. Lalu untuk unitnya bisa pilih char juga. Nah, pastinya teman-teman, setiap ID itu agar dapat merelasi atau terhubung ke tabel lain atau ke entitas lain, kita harus membuatnya salah satu entitas tersebut harus mempunyai minimal salah satu primary ya teman-teman, agar dapat terhubung ke atau merelasi ke entitas lainnya. Makanya kita di sini memilih ID sebagai primary UID-nya. Silakan teman-teman checklist primary UID-nya. Lalu teman-teman apply saja. Lalu kita tambah lagi atribut keduanya, yaitu NIP. Seperti biasa, data type-nya logical,
lalu char juga. Nah, mengapa saya mengosongkan? Saya akan mengosongkan karena nanti bebas minimal jumlah memasukkan unit datanya, size datanya bebas berapa tanpa ada batasan. Boleh diisi misalnya 50 atau 100. Lalu kita di sini mengisi mandatory ya teman-teman. Lalu mandatory, lalu kita apply lagi, kita tambahkan atribut lagi di sini, namanya adalah nama atributnya logical char mandatory ya, wajib diisi. Lalu apply lagi, lalu ada jenis kelamin, logical, data type-nya, lalu source type-nya char, unitnya char, mandatory, lalu apply, ada tempat lahir, logical, char, tempat lahir. Seperti biasa logical, lalu di sini char, mandatory, apply lagi, agama, alamat dan golongan. Alamat ditambahin dulu alamat, logical, char, oke. Boleh diisi misalnya 50 gitu. Apply, satu lagi ada yang paling penting yaitu golongan ID, golongan underscore ID, logical, char, dan mandatory. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Oke, kita di sini telah mempunyai sebuah entitas dengan beberapa atribut di dalamnya, dengan primary ID sebagai primary. Nah, di sini terdapat ID, NIP, nama, tempat lahir, alamat, alamat double nanti saya ganti, dan golongan ID di sini. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Di sini kita akan membuat sebuah entitas lagi dengan nama golongan, dan kita akan masukkan ke dalam subtype-nya ya. Oke, kita buat lagi di sini sebuah entitas dengan nama golongan. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan di supertype ini, di bagian supertype teman-teman harus pilih karyawan ya, agar menjadi subtype dari entitas karyawan. Pada entitas golongan ini menjadi subtype dari entitas karyawan. Nah, teman-teman tinggal apply, lalu teman-teman tinggal nambahin atributnya di sini. Di sini ada ID, ada nama golongan, ID, logical, char aja. Lalu unitnya di sini char. Jangan lupa kita nambahin ID-nya sebagai primary. Lalu kita apply, lalu kita nambahin lagi di sini nama golongan, char, mandatory. Oke, kita tambah lagi di sini nama golongan gaji pokok, logical, ada char, unitnya ini mandatory, kita apply, kita tambah lagi tunjangan istri, tunjangan underscore istri, logical seperti biasa, char, dan mandatory lagi. Lalu kita tambahin satu lagi ya, biar nggak terlalu panjang, misalnya tunjangan anak deh, tunjangan anak, dan data type-nya logical dan char. Size-nya boleh diisi atau kosong, nggak apa-apa. Unitnya char dan mandatory sekali lagi. Oke, apply. Oke. Nah, di sini kita telah membuat apa ya teman-teman? Kita telah membuat sebuah subtype ya, subtype pada entitas karyawan dengan isi subtype-nya adalah golongan ya. Golongan. Nah, seperti ini. Kita perbesar bentar.
Nah, seperti ini ya. Ada ID, nama golongan, gaji pokok, tunjangan. Nah, karyawan itu kan pastinya punya golongan. Nah, saya masukkan subtype-nya golongan ke dalam entitas karyawan. Golongan sebagai subtype-nya dari supertype-nya karyawan. Nah, lebih kurang seperti itu. Boleh saya kecilkan bentar. Oke. Selanjutnya cancel dulu. Selanjutnya kita mau buat entitas lagi dengan nama penggajian. Di sini deh. Namanya adalah penggajian. Oke. Nah, lalu kita buat di sini, kita apply lang penggajian, lalu kita apply, nggak perlu diisi super type karena kita mau buat ini entitas yang penggajian ini sebagai super type utama. Kita apply, lalu kita buat atribut di dalamnya, lalu ada ID, ada tanggal, ada ID, logical, jangan lupa, char, ID-nya sebagai primary UID-nya ya teman-teman, jangan lupa. Lalu kita char, boleh isi juga 50 misalnya, lalu kita apply, kita nambahin atribut lagi, di dalamnya adalah tanggal, logical, lalu char lagi, mana char, lupa, mandatory, apply, lalu keterangan, kita tambah lagi atribut keterangan namanya, lalu logical, char, lalu kita buat unitnya char, mandatory lagi, lalu karyawan. Nah, ini yang pentingnya teman-teman pada supertype ini, yaitu karyawan underscore ID, lalu char, mandatory lagi, jangan lupa char juga, apply lagi, kita tambahin satu lagi biar nggak terlalu jumlah gaji sama jumlah lembur, jumlah underscore gaji, char, mandatory boleh dikosongin atau diisi. Lalu kita apply lagi, lalu satu lagi namanya adalah jumlah lembur, jumlah gaji, jumlah lembur ya, jumlah lembur, logical, char, lalu unitnya char, mandatory, lalu kita apply, kita tambahin lagi namanya potongan dan total gaji, potongan, logical, char, mandatory, satu lagi atributnya, dan total gaji. Jangan lupa data type-nya logical, source type-nya char, unitnya char, dan mandatory. Oke, lalu kita apply. Nah, kita telah punya entitas dengan nama penggajian. Setelah kita buat entitas dengan nama penggajian, selanjutnya kita akan membuat subtype-nya atau entitas baru dengan nama lembur dan cuti. Oke, kita buat lagi di sini. Namanya adalah cuti. Lalu di sini kita akan mengambil dari penggajian ya. Entitas cuti akan menjadi subtype dari entitas penggajian. Lalu kita penggajian ya, benar ya. Kita apply, lalu kita buat atribut baru. Nama atribut cuti adalah ID, karyawan ID, logical, lalu source type-nya char, kita jadikan primary, boleh deh kita isi juga, lalu kita apply, lalu kita tambah lagi namanya adalah ID karyawan, ID karyawan, logical, source type-nya char, dan mandatory, kita apply, kita tambah lagi atributnya dengan nama tanggal cuti dan jumlah. Tanggal cuti, data type-nya logical, source type-nya char, lalu size-nya 50, unitnya char, dan mandatory lagi.
apply satu lagi dengan nama jumlah. Jumlah logical char, boleh diisi 50, unitnya char, dan mandatory lagi. Apply. Oke. Nah, dia menjadi subtype, entitas cuti menjadi subtype dari penggajian. Kita buat satu lagi dengan entitas baru dengan nama lembur ya, dengan nama lembur, lalu dia tetap menjadi cuti karya gajian, subtype dari penggajian. Oke, lembur. Oke, kita atributnya kita tambahin di sini. Ada ID karyawan, tanggal lembur sama juga sama. ID logical char 50, unitnya char, lalu ID-nya primary, kita apply, kita tambahin lagi karyawan ID. Mandatory. Oke, kita tambahin lagi tanggal lembur sama jumlah. Seperti biasa, logical char boleh diisi, mandatory, apply, satu lagi isinya adalah jumlah ya. Seperti biasa, char juga boleh diisi juga, dan mandatory, apply. Oke. Nah, di sini terdapat dua subtype teman-teman, yaitu lembur dan cuti pada entitas penggajian. Oke, selanjutnya kita akan merelasikan kedua ini. Oke, selanjutnya kita akan buat relasi ya antar ini dengan ini. Lalu kita buat ini, berarti penggajian dengan karyawan memiliki relasi one to one ya teman-teman. Jadi karyawan memiliki gaji, ya berarti dari karyawan memiliki gaji, berarti one to one. Kita cari di sini, ini many to many, one to relation. Oke, di sini karena one to one kita pilih 1:1. Oke, checklist saja target optionalnya. Oke, selanjutnya teman-teman bebas mau ngasih nama relasi di sini. Misalnya namanya adalah relasi 1. Nah, lalu source-nya adalah dari karyawan ke penggajian. Dari karyawan penggajian ya. Makanya memiliki relasi atau kardinalitas one to one. Berarti dari karyawan ke penggajian. Nah, lebih kurang seperti itu. Target kardinalitasnya 1:1. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Nah, lebih kurang seperti ini telah jadi penggunaan supertype dan subtype pada Oracle Data Modeler ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat physical model. Teman-teman silakan klik di bagian sini. Nah, di sini harus diceklis semua teman-teman. Pada bagian Engineer to Relational Model, teman-teman bisa apply, lalu teman-teman pilih Engineer. Nah, kita telah membuat sampai di sini ya teman-teman. Bisa teman-teman cek di sini, kita keluarin aja biar jelas. Nah, di sini adalah relasi-relasi yang terjadi
antar entitas yang telah kita buat tadi. Misalnya cuti berelasi ke dalam tabel penggajian, dan juga lembur juga berelasi pastinya ke penggajian. Nah, karyawan juga saling berelasi satu one to one ke dengan tabel entitas penggajian ya teman-teman, dan juga golongan berelasi ke karyawan. Lebih kurang seperti itu teman-teman untuk physical modelnya teman-teman. Nah teman-teman, sudah sampai tahap ini, mungkin tugas kali ini telah selesai sampai di sini saja. Jika teman-teman menyukai video kali ini, terima kasih telah menonton juga ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.